sanatahaddatsu bil lughati al-arabiyyah bil lughati al-indonesiyyah hatta yakunu sahlan yatayassar lana fi iblagh ba'da al-asya' allati nurid an nuqaddimahu. Al-jama'ah. Tayyib, idan ana sa'tahaddath bil lughati al-maduriyah. Udah min Madura, man. Oh, Aisyah wa Aiman. Tayyib. Ahlan wa sahlan ya, Dokter. Tayyib, bisa. Tayyib. Aindana fi hadzal sabah faqat hawalai sa'ah wa nus hatta dhuhr. Wa liqa'una huna tahtal unwan kaifa naktub al-kitabah al-akademiyah. Kaifa naktub al-kitabah al-akademiyah. Ana sa'atahaddath rubbama 10 daqa'iq au rubu' sa'ah au thuluthu sa'ah alal akthar wa thuluthu katsir an al-muqaddimah au ahammiyatil kitabah. Thumma akhuna Dr. Zulfi Mubarak walau kana huwa laysa min Zulfi ismuhu Zulfi sayuwaddih lakum kaifa khutuwat kitabati an-nashr al-ilmi bi tariqatin sahlatin maysura ladaihi khutuwat ladaihi jadwal adhunnu al-jadwal yatakawwanu min 33 faqratan. Idan nahnu fi kulli shalah ba'da shalah nusabbih 33 tasbih thumma tahmid thumma takbir. Kadzalika nahnu mithlu hadza. Indama naktub 33 faqra. Madza naktub fil faqra al-ula wa tsaniyah wa tsalitsa wa rabi'ah hatta al-faqra al-akhirah. Hadhihi hiya al-kitabah ilmiyah. Wa limadza nahnu na'mal hadza? Qad qumna bi ittila' ala al-majallat al-muhakkama wa dawriyat wa ma ila dhalik yattadih lana bi anna jami' al-majallat al-muhakkama wal ilmiyah wa ma ila dhalik kulluha tatahaddath hawla hadhihi al-asya' wa yumkin an najma' hadhihi al-asya' fi 33 faqra. Baqiya lakum fi ma ba'd indama aradtum an tanshur mathalan fi majallah mu'ayyana faqad tughayyir ahyanan dirasat sabiqa masalan fil muqaddimah wa ahyanan hunaka mustaqil wa ahyanan masalan manhajiyatul bahath fil muqaddimah ahyanan la budda an yakuna mustaqilan wa ma ila dhalik ahyanan nata'ijul bahath ma'a munaqashati nata'ijil bahath wa ahyanan hunaka istiqlal nata'ij mustaqil wa kadzalika mustaqillah wa kadzalika munaqasha mustaqillah. Idan al-kull mawjud fi 33 faqra walakin idza aradtum an tanshur fi majallah muayyana an namudajul majallah yakhtalif falidzalika la budda min madza naqul min ta'dil al-maqal hasaba al-matlub min al-majallah. Mafhum hadza? Idan 33 hadza faqra hadza faqat litashil bi annana la budda an naktub wa kullu syai' mawjud fi 33 faqra. Likulli faqra baina 100 wa 150 kalimah. Likulli faqra 150 kalimah. Idan mahsub wa muhaddad wa kullu syai' kadza. Idza katabta masalan wasala ila 200 la ij'al laisa 200, laisa faqratain, laisa faqra wahida, walakin ij'al faqratain. Li anna al-faqra idza akthar min 150 satadhab ada jawaluka na'am adunnu hadiah li la طيب hada saya tahaddas Dr. Zulfi al'an nadhhab narji ila al-muqaddimah al-muqaddimah nahnu lam nabda ba'd. طيب ayyuhal asatidzah al-kurama uridu an ukhbirakum bi annana idza qara'na al-akhbar wa ma ila dhalik ahlu Papua araftum Papua huna fi jazirah
Papua, idza sa'altukum su'alan, hal hunaka aqalliyah muslimah am aktsariyah? Ma jawabukum? Aqalliyah. Hah? Aqalliyah. Wa hadha khata'. Sukanu Papua milyunan wa nus. Wa banna hada yuhib wa nus. Milyunan wa nus. Adadul muslimin tis'umi'at alf. Yani qarabata milyun. Idza amilna mada naqul mi'awiyah, nisbah mi'awiyah, wasala adadul muslimin ila 40 fil mi'ah. 40 fil mi'ah. Adadun nasara min sittin faqat 20 fil mi'ah. Yani al-muslimun 40, an-nasara 20 fil mi'ah. 40 mukhtalat bainal budhiyah wal hindukiyah wa ila dzalik, wa min 40 30 minhum, yani al-muslimun 40, an-nasara 20, thumma al-budhiyun wal hindukiyun wa ma ila dzalik 10. 30 fil mi'ah haula'i biduni diyana. Antum ta'rifun fi Indonesia hunaka katsir minan nas laisa indahum diyana. Idza sa'altahum su'alan ma diyanatuka, khalas main di diyana. Baik, idza araftum hada at-tashkil, hada tartibat, hal taquluna bi anna al-muslimin fi Papua aqalliyah? Nah, bal aktsariyah. Antum ta'rifun nama sabab. As-sabab li'annahum al-muslimun la yaktubuna hadhil bayanat wa la yanshuruna hadhil bayanat hatta ma idza kana hunaka man yurid an ya'rif an nisbah al-muslimin fi Papua hal hum aqalliyah am aktsariyah la ya'rifuna syai'an. Man yaktub alladzina yaktubun haula al-akharun alladzina indahum hadaf muayyan. Fayaquluna al-muslimun fi Papua aqalliyah wa kadza la budda min ad-daghat la budda kadza wa kadza. Haula yaktubuna hadza wa yanshuruna fil majallah bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah wa ma ila dzalik. Idzan law aradtum an taftahu Mendeley kama ta'allamna fi hadzal sabah adat al-muslimin fi Papua minoritas atau mayoritas, sa tajiduna bi anna al-muslimin fi Papua minoritas fil maraji. Idza bahatum fi Google wa ma ila dzalik satajid bi anal muslimin fi Papua aqalliyah wal haqiqah laysat kadzalik. Unzuru idzan limadha antum lam taktubu hadha? Limadha nahnu la naktub hatta nughayyir hadha tasawwur? Unzuru. Baik, ada wahid. Nahnu al-an fi hadzal ma'had. Waladaina Ustaz Abu Aiman, wa huwa ustaz masyhur jiddan yani min bidayati ta'sisi hadzal ma'had. Wa qad sami'tu hadza min tullabihi. Baik, wa hadzal ma'had najih masyhur fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. An-nas indama yadkhuluna fi hadzal ma'had yakhruj yata'allam al-arabiyyah wa ya'riful arabiyyah duna an yata'allam, yadkhul thumma yakhruj asbaha arabiyyan. Unzur hadha alladhi natamanna nahnu, walakin hal nahnu naktubu ma yajrihuna fi hadzal ma'had? Rubbama lam naktub. Ana fi hadzal sabah fatahtu aktubu fi Mendeley ar-raya, wajadna 14 faqat maqalatan an ma'hadir raya fi ma yata'allaqu bi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Idzan 14 maudu'an faqat an ma'hadir raya idza bahasna fi internet. Walakin limadha hakadha? Li'annana la naktub.
idza katabna al-asya' al-jamila fi hadzal ma'had, an-nas fil 'alam sayarifun wa yastafidun wa sayanqulun khibrat hadzal ma'had fi al-'alam kullihi. Ana syakhsiyan katabtu an ma'hadir raya maqalatan wa nashartu al-an fi athna'i tahkim, yani al-maqalah al-akhirah fi athna'i tahkim, wa katabtu faqat barnamij wahid, barnamij ilqa al-kalimah wa atharuhu fi tanmiyati maharatil kalam. Amiltul muqabala ma'atullah wa rubbama antum aidan, wa rubbama antum ana amiltu muqabala ma'akum wa nashartu istibana wa ma ila dzalik. Jaa hada al-maqal, yani bisyakl al-maqal al-an fil majallah. Saya syurun fil majallah. Hadal maqal ats-tsani binisbati li an hadal ma'had. Masalan, faqat an barnamij wahid. Ladaikum baramij katsira. Hunaka umsiyah, hunaka khamisiyah, hunaka thuluthiyah, hunaka rubu'iyah wa ma ila dzalik. Indakum baramij katsira. Lau katabtum kulla barnamij maqalatan wahidatan, an-nas fil 'alam sayaqra'un. La siyama idza katabtum masalan bil lughati al-injiliziyah masalan. Walakin ana la uhib an aktub bil lughati al-injiliziyah katsiran. Limadha? Nahnu la budda an nanshur al-lughah al-arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah la budda an nanshurha. Idza katabna katsiran anil lughah bil lughati al-arabiyyah, Google masalan, saya stau'ib hadhihi al-lughah al-arabiyyah. Wa insyaallah satakunu al-lughah al-arabiyyah takunu muntashiratan bi syaklin aktsar. Wa hakadha ya. Ana syakhsiyan masalan aktub bil injiliziyah faqat maqalah wahidah, walakin aktub bil arabiyyah rubbama 10 maqalat masalan. Jadi wahid fi 10. Ana fi niyati hakadha ya. Limadha maziltu aktubu bil injiliziyah na'am. La budda an anshur kadzalika al-maqal bil lughati al-injiliziyah. Wa aidan hunaka ba'd al-majallat la taqbal illa bil lughatil injiliziyah. Walau kana al-muhtawa bil lughati al-muhtawa 'anil lughatil arabiyyah. Baik. Ada awalan. Tsaniyan, yani awalan Papua, tsaniyan an Ma'had Ar-Raya. Tsalitsan Al-Qur'anul Karim wasala ilaina limadha? Lianna bisabab annahu maktub, yani tab'an mutawatir, yani khifdhan wa ma ila dzalik. Walakin daurul kitabatul Qur'an hadha lahu daurun aidan. Limadha nahnu nastati al-an an nata'allam al-Qur'an wa nahfadhal Qur'an wa ma ila dzalik min al-asbab bisababi hunaka tadwinul Qur'an au kitabatul Qur'an. Wa kadzalika madza? As-sunnah. Hunaka khilaf bainal sahaba, yani indama aradu an yudawwinu as-sunnah wa ma ila dzalik hatta al-Qur'an aidan. Walakin akhiran hunaka ittifaq bi kitabatil Qur'an wa kadzalika kitabatus sunnah wa ma ila dzalik. Baik. Nahnu al-insan an-nas, yani ana wa antum kadzalika a'maruhum muhaddada. Alas kadzalik idza aradtum an tatruku syai'an au ilman wa ma ila dzalik tahib al-umr muhaddad, yani kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati baina 60 ila 70 ba'da dzalika khalas yamut badal maut kaifa hal tastati an tu'allim la tastati an tu'allim ana kadzalika badal maut la yumkin an atihuna antum satakhafun, yani idza ataituna jayyid. Falidzalika laisa hunaka tariqa illa an naktub wa naktub. Idzan min hadhihi al muqaddimah fa al-kitaba muhimma jiddan. Falidzalika nahnu mutawajjidun fi hadhihi al-jami'ah yaumain, yani ladaina tullab magister nahnu nu'allimuhum wa nudarribuhum kaifa yaktubun. Yani haula'i insyaallah li kulli wahid minat tullab ma'i wa Dr. Zulfi la budda kam maqalatan kullu wahid minkum thalatha. Idan nahnu nujbiruhum ijbaran ma fi tawar menawar. Mana tawar menawar,
ma la yujad musawamah, yani kullu wahid la budda an yaktub salat maqalat wa la budda an yunshar hadzal maqal la budda an yunshar. Idan insyaallah ba'da khuduri ila hadzal ma'had kullu wahid min at-tullab hadza indahum salasa wa nahnu nuraqqis kullu wahid yaktub an hadzal ma'had, wahid yaktub an ta'limil aswat, hunaka yaktub an ta'limil mufradat, hunaka yaktub man istiratijiyatu ta'lim al-lughah al-baharatul kalam, hunaka ta'limun nahwi, hunaka kadza. Dan kullu ta'lim al-mawjud fi hadzal ma'had asbaha maqalan wahidan. Fa idza kana kadzalika kadzalik, ada lughatu man, idza kana kadzalika kadzalik, uslub man? Uslub Ibnu Rushd fi bidayatil mujtahid wa nihayatil muqtasid. Satajid idza qara'ta hadzal kitab idza kana kadzalika kadzalik, la adri hal hadza sahih am la, ya nas'al Abu Aiman yani. Idza kana kadzalika kadzalik, makna dzalika antum ladaikum daur kabir fi naqli khibrati ma'hadir raya ilal alam, laisa faqat ila Indonesia, li'annaka idza nasharta al maqal fil majallah makna dzalika atatanqul hadhil fiqra ilal alam kullihi. Harus kadzalik wa kullama takunu darajatu al majallah raqiyah murtafi'ah kullama au kathura al istifadah min hadhil majallah. Masalan majallah Rayatul Islam indakum hada sinta khamsah sinta khamsah hada mustawa tsani li'anna al mustawa al awal sinta sittah, idan antum alan fil mustawa tsani. Idza istata'tum an turaqi hadhil majallah ila sinta arba'ah, mana dzalika al istifadah sayakunu aktsar, satakunu aktsar. Sinta thalatha aktsar, sinta itsnin yakunu afdal. Wa tab'an naw'iyatul majallah la budda an takuna tartafi aidan baina kada wa kada wa kada. Hakada yani. Khasatan idza kana sinta wahid khalas, sinta wahid alami khalas. Idza kana sinta itsnin hada mustawa watani. Baik, idza istata'tum an tasil ila sinta itsnin khalas ala mustawa al-watan kada. Idan an-nas fi Indonesia khasatan yahtaj ila namudaj. La budda an tu'ti lahum an-namudaj. Kaifa nu'allimul aswat as-sahih? Kaifa nu'allimul mufradat as-sahih? Kaifa nu'allimu kadza as-sahih? Hal yumkin an ya'tu an-nas fi Indonesia ila hadzal ma'had mubasharatan? La yumkin. La yumkin an yastaqbil an-nas kulluhum. Walakin idza katabta al-maqal thumma nasharta an tariqi kadza fa insyaallahu taala hum sayaqraun walau kanu fi Papua, hum sayaqraun walau kanu fi Aceh fi baladi Ustaz Mulyadi masalan, wa ma ila dzalik. Lidzalika la sabil illa an naktub, an naktub wa fi hadhil hala wa fi hadhihi al fursa bi syaklin khas nakhussu khususan yani naktub al maqal al ilmi wa nanshur hadzal maqal al ilmi fil majallah. Hadza ma yusamma bi academic writing au al kitabah al akademiyah. Wa ana qultu li tullabina fi al magister bi annakum idza stata'tum an taktubu hadhihi al maqalat ats-tsalatsa thumma turid an taktub bahthan fil magister, hadza sahl. Yumkin ka annaka tashrabu syai, taktubu risalat al magister mithlu syurbi syai li suhulatihi. Limadha? Li'annakum qad ta'allamtum wa tadarrabtum wa ta'awwadtum bi kitabati al-maqal. Kitabatul maqal hiya kitabatu al-bahas al-ilmi, sawa, ma fi khilaf. Ma fi la yujad ikhtilaf bainahuma. Wa idza aradtum an tuwasilu ila doktora mathalan fa utruhatu doktora aidan hiya la takhtalif katsiran. Fa idza kana indana 33 faqra idza masalan darabta bi 3 marrat asbaha tesis. Idza darabta masalan bi 20 marrah masalan ya asbaha disertasi, asbaha utruha. Wa hakadha yani baqiya tatwir min hadzal maqal ila kada wa kada. Adunnu hadzal kalam minni wa
Ana uridu su'al wa nus faqat. Idza kana hunaka man yu'allik Dr. Abu Aiman wa ma ila dzalik tafaddal. Qabla an yatahaddas Dr. Zulfi an namudaj al-maqal yani kaifa aktubu maqalan jayyidan sahlan muyassaran. Hal hunaka man yudhif kalami tafaddal. Ustaz Abu Aiman, nuridu an tasma'in. Wa illa ayo, tab halunaka mulahadhat. Lanjut ya. Alhamdulillah, kita lanjut mulahadhat. Mana dalika al-kalam makbul ya? Makbul atau ghair makbul? Makbul. Tidak kan ghair makbul nama mardud, ya. Tayyib al-an nu'ti al-fursa wa taban saya tahaddath bil Indonesia. Walakin hadza kadzalika indi bil lughatil arabiyyah. Ana astati an ashrah bil arabiyyah walakin hatta yakun hunaka yani musawamah bainahu. Bahwa saya tahaddath lagi. Tafadhal ya Dr. Zulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah Sukabumi, yang saya hormati Profesor Dr. Hurin Wahyudin. Alhamdulillah kita dipertemukan di sekolah tinggi yang insya Allah nanti akan menjadi institut, ya, institut, dan kemudian nanti pada akhirnya akan jadi universitas. Nah, tadi sudah diberikan motivasi ya dari Prof. Hurin. Motivasi bukan motif nasi, ya, harus bisa bedakan. Tentang menulis bisa mengubah dunia. Disinilah maka 33 paragraf keajaiban. Nah, ini saya mau dari salah satu keajaiban dunia itu kan ada 7. Nah, ini saya tambahin jadi 8. Ya. Kemarin kami itu baru sehari di sini, tapi sudah saya lihat harokatul hayat, jadi tanda-tanda kehidupan. Sebelumnya tidak tahu saya hidup apa enggak itu kan. Ya, artinya mahasiswa kami yang baru ketemu kemarin, karena kan selama ini kan kami kuliah itu online. Baru kemarin itu ditakdirkan bisa ketemu gitu kan, bermuajahah, muqabalah itu. Alhamdulillah mereka itu dalam satu hari itu 33 paragraf sudah terisi. Betul ya? Masya Allah gitu kan, terisi kan 33 paragraf. Jadi kalau 33 paragraf dalam sehari saja bisa, padahal kami itu biasanya di rumah itu one day one paragraph. Jadi ada pelatihan namanya ODOP dari guru kami Profesor Irwan Abdullah. Ini yang kami tulis tuh model 33 paragraf. IA Scholar itu artinya Irwan Abdullah Scholar. Jadi beliau itu awalnya merasa sedih. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang menulis itu kok sulit gitu. Dia juga bertanya, kenapa kok sulit? Sulitnya di mana gitu. Akhirnya beliau mencoba untuk membaca artikel internasional yang bertaraf Scopus. Scopus itu artinya peringkatnya tertinggi diakui dunia. Untuk menjadi syarat guru besar juga Scopus gitu ya. Akhirnya beliau dalam satu malam itu membaca 300 artikel dari 300 jurnal semalam. Ya, karena beliau itu banyak didatangi oleh orang-orang yang merasa kesulitan. Nah, akhirnya beliau buatlah ringkasan. Ternyata dari 300 artikel, 300 jurnal di dunia itu isinya itu cuma 33. Jadi sudah diperas, ya. Jadi khulaso, apa itu? Talkhisul khulasatu al-mulakhas. Kira-kira gitu ya. Apa tuh? Pokoknya sudah dapatnya santen diperes lagi, disaring, terakhir 33. Kok persis seperti tasbih kita gitu loh. Beliau juga tidak pernah membayangkan kok 33 ya.
Setelah dilihat-lihat, oh ternyata kita tasbihnya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya juga 33. Jadi saya kemudian sama Pak Uril, ayo kita jalan-jalan ke Ar-Royah, supaya tidak berubah dari Ar-Royah kemudian Ar-Roibah. Ya, la roiba fi. Supaya tidak ragu-ragu gitu loh, apakah itu mahasiswa sini. Karena mahasiswa Ar-Royah yang ada di UIN itu untuk semester ini menduduki peringkat terbanyak, ya Pak Uril. Terbanyak dari Ar-Royah semua. 26. Semula 2 kelas. Tapi kami kemudian pikir-pikir seandainya bisa 1 kelas lebih enak ya, karena Pak Uril ngajar, saya juga pas ngajar. Qadarullah bisa ditakdirkan ke sini. Nah, inilah yang ingin kami tampilkan. Jadi kemarin yang kami latihkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami itu ya ini gitu loh Ustaz. Ya kami ingin ustadz-ustadzah yang ada di Stiba nanti juga bisa nulis sebagaimana Profesor Irwan Abdullah. Nah, kita lihat sekarang. Judul itu terdiri dari 2, yaitu objek formal sama objek material. Material itu bukan ini loh ya, bukan bata, terus batu, pasir, bukan gitu ya. Jadi, nah itu formal itu artinya tema apa sih yang mau kita angkat, isu apa gitu. Jadi tadi kan kalau saya dengar-dengar dari banyak orang alumni termasuk di pondok-pondok itu banyak ternyata alumni Ar-Royah yang sudah jadi ustadz dan ustadzah ma'had di Indonesia. Alaysa kadzalik? Nah, saya lalu tanya, kok bisa ya alumni Ar-Royah keluar langsung jadi ustadz dan itu bisa menguasai maharoh kalam terutama. Nah, jadi saya lalu tawarkan bagaimana kalau ini kita tulis. Saya buatlah kemudian kata rekonstruksi. Kenapa rekonstruksi? Karena perkembangan ilmu itu pertama adalah konstruksi namanya, bangunan. Dulu tahun berapa Ar-Royah ini berdiri? 2006 ya. Berarti sampai hari ini udah berapa tahun? Nah, pernah nggak ada evaluasi? Ya mungkin karena kita masih dalam proses ya. Sebenarnya memang harus dievaluasi gitu ya, supaya kita tahu peningkatan maharotul kalam itu sampai selevel berapa. Kalau tadi Sinta itu kata Prof. Uril ada Sinta 6, 5, 4 sampai Sinta 2, maka kira-kira kita ini maharotul kalam itu Sinta berapa ya gitu. Gitu ya. Nah, enggak tahu saya. Pokoknya gitulah gitu ya. Atau tobakotnya itu tobakot apa gitu ya maharotul kalamnya itu. Nah, baru kemudian setelah konstruksi teori itu namanya ada yang membantah, namanya dekonstruksi. Tapi setelah roboh teori antar teori itu berperang, ternyata harus ada usaha namanya rekonstruksi, membangun kembali. Nah, membangun kembali maharotul kalam, bagaimana menjadi ikon Ar-Royah. Kira-kira setuju nggak tuh? Saya tawarkan dulu Ar-Royah akan menjadi pusat pembelajaran maharotul kalam di Indonesia. Gitu kira-kira setuju nggak tuh? Setuju. Bahkan di dunia. Oh ya, fil alam. Apakah itu alam gaib atau alam arwah atau alam apalah, pokoknya fil alam ya. Kira-kira gitulah ya. Atau fil alam rahim ya. Nah, terus saya tawarkan model gimana kalau selain rekonstruksi kita membangun kembali pembelajaran maharotul kalam, tapi juga ada model. Model itu artinya begini loh. Kalau nanti di sini sudah terciptakan, kan pondok-pondok lain pengen tanya, gimana sih Ar-Royah kok bisa begitu tuh gimana? Oh ini loh, sudah ada modelnya. Jadi satu buku itu khusus untuk model. Seperti kalau kita belajar Arabia linasiin, Arabia baina yadaik, ya Prof. Ril ya. Jadi nanti kita punya salah satu kitab yang isinya model pembelajaran bahasa Arab, model Ar-Royah yang tidak sama dengan model
yang lain. Nah, karena pembelajaran bahasa Arab itu banyak, tak khususkan lagi. Maharoh kan ada 4, kita maharotul kalam saja. Nah, jadilah judul seperti ini. Rekonstruksi model pembelajaran bahasa Arab maharoh kalam. Jadi kalau bikin judul semakin mengecil, semakin khos ya, khawasul khawas, terus apa lagi belakangnya tuh? Khosul khusus, terus khususon ala ruhi nanti jadinya. Jadi gitu ya, artinya pokoknya khusus lah gitu ya. Jadi kalau bikin judul tuh dari umum ke khusus, minal am ilal khos. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti boleh diganti-ganti macam-macam. Mau maharoh kitabah bisa, mau maharoh qiraah bisa, apa saja. Atau pembelajaran bahasa Arab dilihat dari sisi kurikulum misalnya. Bisa dilihat dari sisi metode misalnya. Silahkan ya. Nah, saya tulis 3. Kenapa kok 3? Biasanya orang itu merasa jago di kandang sendiri. Saya tidak ingin maharotul kalam di aroyah, itu hanya untuk aroyah saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana supaya model ini juga dibandingkan dengan model maharoh kalam di pondok-pondok lain. Nah, karena saya tahunya diberitahu di sini dekat Al-Ma'tuq ya, betul. Sama Al-Maghfirah, betul ya. Nah, ini contoh. Kalau objeknya ada 3, itu namanya objek material. Ya. Di Aroya, di Al-Ma'tuq sama di Al-Maghfirah. Ya, itu namanya multisitus. Lebih menarik karena kita ada pembanding. Tapi kalau misalnya untuk intern Aroyah sendiri, ya nggak apa-apa. Jadi 1 aja. Kalau mau membandingkan 2, namanya studi komparasi. Nah, misalnya berani nggak bandingkan maharotul kalamnya Aroyah sama Gontor? Berani nggak? Beranilah. Gimana orang udah punya 15 hektar? Ya. Saya berangan-angan suatu saat kalau Aroya ini punya naik menjadi institut, pasti akan lebih luas daripada ini. Apalagi iya, kalau sampai universitas gunung sebelah itu jadi Aroya semua. Jadi nanti disebut Jabal Royah. Lawannya Jabal Rohmah. Al-Jabbar. Oh, Al-Jabbar. Jawa Barat. Oke. Nah, oke. Sekarang 33 itu Bapak Ibu kita sederhanakan. Masuk ya. Kalau menulis itu one day one paragraph, 1 hari itu cukup 1 paragraf saja, nggak usah lebih. 1 paragraf kata Prof. Budi tadi kan hawalai mi'ah wa khomsi, sudah 150. Nah, kemarin terbukti saya tunggui mulai pagi sampai sore. Ini Taliban ini para Taliban ini Taliban ya. Yang dicari orang itu kan Taliban ya. Kalau Taliban kan enggak ya. Nah, Taliban Talibatan ini ternyata, waduh, masya Allah, ternyata selesai. Coba, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong sama mahasiswa semua ini. Oh. Kalau mahasiswanya saja bisa, apalagi dosennya gitu maksudnya. Insya Allah. Oke, kita mulai dari fakta sosial. Fakta sosial itu apa sih? Apa yang terjadi di masyarakat kita, sekitar kita ini apa? Ya. Apa yang terjadi dengan bahasa Arab ini apa? Nah, saya kasih seni. Pentingnya isu dibahas. Nah, isu ini kaitkan sama judulnya tadi. Kan judulnya rekonstruksi model pembelajaran bahasa Arab maharoh kalam. Selalu harus kembali ke judul ini. Ya. Rujuk ilal maudhu. Ternyata saya berikan ini ilustrasi. Bener gak ini? Nanti kita buktikan. Maharoh kalam selama 10 tahun ini tidak dikembangkan secara serius. Jangan tersinggung ya. Ini bukan sudon. Nanti kita cari di Mendeley. Betul gak?
Buktinya tadi Prof. Uril kan bilang tulisannya tentang aroya berapa Pak Uril tadi? Ila 2. Loh, coba. Kan berarti penelitian Maharul Kalam itu sangat kurang gitu. Nakis. Nah, statement kita kuatkan nanti dengan Mendeley. Nah, sementara beriman dulu ya sama Mendeley. Beriman dulu. Walaupun itu kita memang ya besok-besok kita tidak begitulah. Makanya saya usulkan tadi teman-teman yang bahasa Arab ini tolong menginput ya ke Mendeley seperti yang dicontohkan Prof. Uril tadi. Jadi kitab-kitab yang mungkin belum ada di Mendeley ya Prof. Uril ya, masukkan saja ke Mendeley. Nanti isinya Mendeley itu Arab semua. Nggak apa-apa. Karena selama ini Mendeley itu isinya Inggris. Kalau antum bisa masukkan seperti yang tadi ditanya oleh mahasiswi saya, gimana Ustadz kalau kitab-kitab yang saya punyai saya masukkan? Iya itu. Barokallah itu. Nanti mudah-mudahan masuk surga karena jadi ditanya, min ayyi babin anta tadkhulul jannah? Min Mendeley. Oke, nah baru kita lanjutkan Bapak Ibu kalimatnya itu. Kesulitan dalam berbicara dalam bahasa Arab tidak digali penyebabnya sehingga solusinya belum dapat dilakukan. Betul nggak kira-kira? Nah, orang hanya bicara sulit, berbicara bahasa Arab itu sulit, tapi sulit terus, nggak pernah dicari apa penyebabnya. Tidak melewati riset, tidak melewati penelitian. Nah, akhirnya hal ini dibuktikan bahwa banyak pondok pesantren yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan santri untuk berbicara bahasa Arab. Saya tulis Prof. Uril biar tanggung jawab. Karena Prof. Uril ini dosen pertama dan satu-satunya yang meraih guru besar bidang ilmu bahasa Arab, ya Pak Uril, di UIN Malang. Coba, tepuk kaki dong. Kok tepuk kaki gimana sih? Jadi gitu ya maksudnya. Nah, Pak Uril pada pidato guru besar beliau itu mengangkat tentang trauma psikologis bahasa Arab. Nanti saya kasih ini saya kasih. Tulisannya maksudnya bukan laptopnya, kan ya? Tulisannya saya kasih. Ini contoh ya. Nanti filenya saya kirim ya pakai GoFood ya. Jadi kalimat begini ini penting gitu loh. Untuk menyadarkan kita selama ini Maharul Kalam itu kok dianaktirikan ya. Gak begitu mestinya. Nah, kita tulis sekarang, kita lihat ada pula fakta yang membuktikan bahwa prestasi Maharul Kalam sangat rendah. Profesor Hidayat kemarin Prof. Uril itu menguji bersama Profesor Hidayat. Profesor Hidayat adalah dosen bahasa Arab seluruh Indonesia. Bahkan pembimbing yang dibimbing beliau itu sudah orang-orang luar, orang Saudi, ya Pak Uril ya, orang Mesir. Kemarin orang Mesir belajar bahasa Arab ke Indonesia. Piye coba? Dibimbing oleh orang Indonesia. Padahal Prof. Uril ini orang Gresik. Coba, emang pinter mana kalau mau pinter-pinteran? Orang Mesir itu sudah biahnya kayak gitu, biah Misriyah. Coba gimana? Ya kan? Nah, itu maksud saya. Nah, ada juga demikian pula pembelajaran bahasa Arab. Misalnya pembelajaran Maharul Kalam tidak dimulai sejak sedini mungkin. Benar nggak? Kira-kira Maharul Kalam diajarkan nggak di ibtidaiyah? Nah, inilah yang mungkin akan kita bongkar. Kenapa itu? Nah, ini contoh gitu ya, kalimat ini contoh. Nanti antum bisa ubah dengan apapun. Nah, baru sekarang gini. Kalau fakta literatur, selama ini yang di literatur tuh kayak apa ya? Orang bicara tentang tentang bahasa Arab, tentang Maharul Kalam, caranya lagi-lagi Google Scholar. Nah, sementara beriman ya sama Google Scholar. Ya, sementara. Nah, itu juga begitu. Namanya kecenderungan studi. Nanti kecenderungan studi itu kenapa kok salah?
supaya kita mudah. Kalau wahid itu nakis. Kalau isnain, bener ya? Kalau wahid nakis ya? Nakis. Paham maksudnya Prof itu? Kalau wahid itu nakis. Kalau masna, wasulasa, warubah, nah itu sudah. Jadi kalau dua itu mertanggung. Kok cuma dua? Tapi kalau arba aksar gitu loh, terlalu banyak, akhirnya salasa gitu. Ya, jadi tolong kecenderungan selama ini maharatul kalam itu misalnya dianaktirikan, kemudian tidak serius dibahas, tidak dikaji dengan mendalam, itu ditulis di sini. Nah, kecenderungan studi itu ya. Nah, jadi maharatul kalam itu menjadi second language atau menjadi third language, bahasa kedua lah, keterampilan kedua lah, atau apalah gitu ya. Baru kemudian tujuannya. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, tujuannya Bapak Ibu, tolong tuliskan di situ. Ada 3 saja. Kita ingin mencari bentuk-bentuk atau wujud konkret rekonstruksi model pembelajaran bahasa Arab Maharah Kalam. Kalau di Aroya kami baru datang itu hari apa Pak Uril? Hari Kamis malam ya. Kamis malam tuh kami udah dengar di masjid itu orang ngomong-ngomong bahasa Arab. Ilqa'u kalimah. Iya benar ya. Nah, itu nanti masuk di sini. Oh, bentuknya itu gini loh. Nah, bentuk-bentuknya ditulis. Prof Uril sudah menulis tentang ilqa'ul kalimah, sekarang masuk dalam proses review di jurnal. Kenapa harus Prof Uril yang nulis? Mestinya Ustaz apa tadi yang disebut? Ustaz Ar-Royah. Nah, gitu ya. Kecuali Prof Uril direkrut jadi dosen setiba. Ya nggak begini? Atau jadi rektornya Pak? Oh, gitu ya, kira-kira gitulah. Galilah dari apa yang dekat dengan kita. Nggak usah gali sesuatu yang jauh dari kita. Yang dekat aja. Ya. Fa inni qarib ya. Terus kedua, faktor yang pengaruhi. Nah, yang pengaruhi apa ya? Kok ternyata ada ilqaul kalimat tapi ada yang menghambat, ada yang mendukung. Ada faktor internal, ada yang eksternal. Kira-kira pengaruhnya apa itu? Kok ada yang lancar, ada yang tidak lancar, ada yang cepat, ada yang lambat kalau suruh ilqaul kalimat. Dicari faktornya. Gitu ya. Ustaz, kalau lagi mood ya. Padahal mood itu artinya apa? Diem. Mood kan diem. Mood atau unmood. Atau permen dimut. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, itu dicari gitu loh. Ya yang tahu kan orang Aroya sendiri. Kan orang luar nggak tahu. Dicari, kira-kira dicari wawancaranya. Nah, ditanya, antum kenapa sih? Oh iya ini disebut. Yang ketiga implikasinya. Udah itu aja dulu. Implikasi itu artinya dampak positif, dampak negatif, ya, kontribusi, istifadah, apa yang bisa diambil manfaatnya setelah pembelajaran Maharah Kalam. Nah, bisa prestasi meningkat, mahir dalam berbicara, menjadi tutor sebaya, bisa duplikasi untuk teori Maharah Kalam. Nah, kemarin tuh ada yang tanya itu dari Ustaz siapa? Ustaz kalau nulis itu sulit karena enggak tahu teorinya gitu ya. Nah, teori itu nanti belakangan. Ya. Dan itu nanti akan muncul ketika kita udah menemukan temuan, teori bisa kita lihat di Mendeley, teori pembelajaran bahasa Arab Maharah Kalam. Nanti akan keluar berapa banyak teori. Bisa saja kemudian Ar-Royah itu membuat teori yang baru, versi Ar-Royah. Ternyata Ar-Royah dengan seperti ini itu bisa membangun teori tentang Maharah Kalam yang tidak ada sebelumnya. Bisa saja terjadi karena memang Ar-Royah punya khususiat, punya karakter sendiri. Baik, sampai di sini ada nggak yang tanya? Ini udah selesai loh ini. Tuh, introduction udah selesai. Jadi antum kalau nulis, apakah itu untuk
proposal tesis ataukah untuk proposal disertasi, cukup bab 1, bab 2 ya 6 paragraf, bab 3 5 paragraf, kelas. Kata Prof. Lili tadi kan 33 paragraf. Itu satu tulisan artikel. Kalau 33 halaman jadi proposal. Kalau 33 kali 3 99 Asmaul Husna jadi tesis atau disertasi. Nah, sudah habis itu wisuda. Kalau udah wisuda, sempurnakan dengan 100 La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan 100. Nah, kalau udah wisuda seneng apa enggak? Seneng. Habis itu 26 mahasiswa tadi akan diwisuda bareng di UIN Malang. Oh, segempar ya. Yang nganter seluruh haroya. Ayo ya Bapak. Atau wisuda 2 kali bisa nambah di sini. Nah, betul. Pakai baju kebesaran, jadi bajunya besar. Jadi proposal itu cuman 33 halaman dari 33 paragraf ini. Kalau itu kita tulis paragraf-paragraf ini sudah cuman 150 kata, 10 sampai 15 baris. Referensinya tiap paragraf itu sekitar khamsah alal aqal. Sudah selesai. Nah, maka saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Insya Allah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kasih alasan Bapak Ibu setelah kita ini nulis, tolong setiap tulisan tuh kasih alasan. Alasannya gini, saya beri contoh. Maharah kalam menentukan kemahiran bahasa Arab yang lain karena reproduksi mufrodat. Gitu ya. Kalau orang itu terus saja mufrodatnya keluar terus, itu kan kitabahnya gampang, istimaknya sering mendengar, gitu. Kiroahnya juga akan dia udah pernah ini, pernah ini saya dengar saya. Nah, kalau yang kedua, keberhasilan bahasa Arab dalam berkomunikasi ditentukan oleh kelancaran dalam maharah kalam. Kita kasih alasan. Yang ketiga, keberanian dalam berbicara bahasa Arab akan menghilangkan trauma psikologis terhadap sulitnya maharah kalam. Benar nggak tuh? Kalau orang udah terbiasa ngomong, dia nggak akan takut salah. Yang nggak ngomong tuh karena takut terus salah. Arabia fobia namanya, ketakutan sama. Nah, baik. Jadi paragraf 1 tentang fakta sosial selesai. Paragraf 2 fakta literatur selesai. Kemudian tujuan paragraf ketiga selesai. Keempat argumentasi atau hipotesis selesai. Gampang kan? Nah, nulis jurnal atau nulis skripsi atau nulis tesis atau nulis disertasi, paragrafnya ya ini. Nah, jadi wahid lil jami, ya, al-kitabah lil jami, satu tulisan untuk bisa semuanya. Baik, sekarang literatur review. Apa itu maksudnya? Review literatur itu kita telaah, mutolaah sekarang. Mutolaahnya itu ada 6. Konsepnya tadi dari judul itu diturunkan. Tadi kan bicara rekonstruksi nih. Maka pengertiannya rekonstruksi harus dijelaskan dulu. Apa ya maksudnya? Nah, ini. Pengertian, etimologi dan terminologi. Etimologi itu bahasa, terminologi itu istilah. Ini harus didudukkan dulu. Setelah itu baru kategori rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa saja sih macamnya, jenisnya, ya. Jadi di sini Bapak Ibu boleh dijelaskan masalah macam, jenis, ya, pembagian. Kalau di itu kan kisem atau taksim, ya. Nah, pembagian. Setelah itu, tasnif itu intinya adalah untuk mengurai. Ada berapa sih jenis-jenis rekonstruksi gitu ya. Setelah itu baru konsep yang kedua adalah model pembelajaran bahasa Arab.
model pembelajaran bahasa kan macam-macam nih. Nah, didefinisikan apa sih yang dimaksud model, apa sih yang dimaksud pembelajaran itu, ya, gitu ya. Baru kemudian lagi-lagi ini seperti tadi, macam, jenis dan pembagian. Nah, kita jelaskan di sini model-model. Nah, baru setelah itu maharatul kalamnya, lalu setelah itu lagi model pembelajaran dan segalanya tentang. Nah, ini contoh. Jadi nanti bisa dikembangkan. Kenapa kok seperti ini? Karena ini namanya kata kunci. Kata kuncinya adalah rekonstruksi, kemudian model, ya, model pembelajaran, lalu maharoh kalam. Nah, ini yang ingin kita kaji. Baru yang ketiga adalah method atau cara. Cara menelitinya bagaimana? Kita tulis di sini. Pilihan objeknya apa sih? Batasannya apa? Unit analisisnya. Karena yang kita ingin teliti adalah maharotul kalam, kita tulis. Nah, objeknya maharoh kalam. Di mana itu maharoh kalam? Di santri ya. Mahasiswa atau santri ya. Nah, begini. Jadi jelas batasannya hanya maharotul kalam, tidak maharoh yang lain. Nah, nanti batasannya maharotul kalam itu dilihat dari apanya ya? Apa Pak Uri kalau mengukur kalamnya seseorang tuh? Tolako, Ya, fasoha, iya kan? Dipahami atau tidak? Nah, tuh. Ya. Makharij ya. Kodratnya macam-macam atau enggak? Nah, jadi itu contoh-contoh ya. Jadi nanti di sini maharo itu bisa dilihat dari apa? Kelancaran, Banyak yang mufradat. mufradat ya. Terus kebenaran ya. Kebenaran atau Strukturnya. ya, strukturnya. Nah, itu sudah luar biasa tuh. Berapa itu sudah? Nah, jadi semakin detail, semakin bagus. Terus gimana model penelitiannya? Nah, ada data primer, ada data sekunder dari observasi. Di observasi apa ya? Observasi ketika ilko, misalnya tadi. Observasi. Nah, wawancara. Misalnya ya, data wawancara dengan mahasiswa dan ustadz. Termasuk saya dengar itu tadi native speaker. Kam native speaker? 6 native speaker. Nah, ini contoh ya, bagaimana kita mengemas dari penelitian-penelitian ini tadi dan data yang diambil. Nanti penelitiannya adalah penelitian lapangan ya, penelitian lapangan atau field research ya. Bukan penelitian pustaka. Nah, untuk melihat ini maka kita akan bisa nanti mengembangkan lagi. Nah, setelah itu apa? Partisipannya siapa? Sumber manfaatnya siapa? Nah, kita tulis lagi. Istilahnya di sini mudir atau apa? Mudir itu orang yang mondar-mandir gitu. Mudirun. Ya. Jadi ada mudir, ada ketua stiba ya. Ada ketua ya. Ya, udah ya. Habis itu baru proses penelitiannya. Ya. Jadi ini nanti dijelaskan. Tahap pertama
mendata. Nah, gitu misalnya dengan mendata informan. Ya. Mencari arsip dokumentasi misalnya. Nah, di sini ada buku yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya Aroya. Oh ya, berarti nanti perlu ditulis ya. Masih dalam satu penelitian bisa. Misalnya sejarah Aroya. Nah, itu penting. Nanti bisa menjadi satu penelitian tersendiri. Dulu siapa yang pertama kali mendirikan, luasnya berapa, bagaimana bangunannya dan segala macam. Nanti perlu tuh arsip dokumentasi. Dan apalagi selanjutnya gitu kan, observasi, wawancara dengan ya, termasuk itu apa, alumni. Iya, kalau saya tadi lihat pertama kali di villa gitu ya, itu alumninya udah luar biasa ya. Totalnya berapa Pak Udri ya? Udah, kalau menyeluruh itu sejak tahun berapa udah mengeluarkan alumni? Sejak tahun 2010-an ya. Ya, itu artinya udah 12 tahun sampai hari ini. Itu kan berarti luar biasa tuh. Misalnya ya, dengan alumni. Ya, misalnya, dan lain-lain. Ya. Jadi nulis itu begini nih. Nah, ya. Nanti masing-masing dilihat, oh sudah 150 belum ya? Nah, nanti dicari. Kemarin itu dari mahasiswa itu sudah luar biasa ya. Sampai lebih-lebih itu, bahkan sampai 200 ya. Kebanyakan ya. Nah, nulis gini aja, kita lihat berapa ya. Ya. Nah, kita lihat bawahnya ini 67. Oh, sudah separuh. Insya Allah kita tambah lagi dengan referensi, jadilah itu 150. Nah, sampai kemudian analisis data. Nah, nanti di analisis ada display data ya, dan macam-macam, nanti dilanjutkan ya. Lalu reduksi data, baru analisis data ya. Ini maksudnya gini. Tadi kan kita wawancara kepada mahasiswa ustadz tentang maharah kalam. Nah, baru kita analisis. Oh, ternyata ustadz itu kalau ngajar itu telaten. Telaten itu bahasa Arabnya apa ya? Leles. Bukan ya? Leles apa leles? Jadi telaten itu mahalan-mahalan apa gimana? Ya. Jadi ada unsur kesabaran, ada unsur perhatian, ada unsur keterikatan, hubungan emosional. Hubungan emosional tuh kalau ketemu tuh bawaannya emosi aja gitu loh. Namanya hubungan apa? Ya, emosional. Nah, itu yang dimaksud. Oh, ternyata antara ustadz dengan santri itu hubungannya luar biasa, sehingga dia tidak merasa ketakutan dan tidak ada trauma psikologis dalam maharokal. Ah, itu namanya analisis. Kira-kira tadi faktornya itu ya. Nah, gitu. Bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Tadi kan sudah ini 1, 2, 3 Bapak Ibu. Jadi nanti ustadz-ustadz yang di sini yang menulis tesis atau disertasi itu langsung sudah selesai sampai di sini. Itu sudah proposal namanya. Kalau sampai bab 3. Ini bab 3 namanya untuk proposal. Sampai di sini dah, proposalnya udah jadi. Alhamdulillah.
Cuman berapa menit tadi proposalnya udah jadi Ustaz? Gimana? Nah, nanti pengujinya ya di sini. Yang uji juga saya, Pak Uri juga saya juga yang uji. Tanya, nanti ditanya. Proposalnya udah jadi, sudah kan? Nah, tinggal ke Malang langsung nanti ujian. Kalau proposal sudah makbul, nanti langsung penelitian, berarti bab 4. Nah, yang kita tulis di metode tadi ditulis di sini untuk membuktikan tentang rekonstruksi di Ar-Royah. Oh, ternyata di Ar-Royah sudah mengalami pembaharuan. Nah, dibuktikan pakai statistik, pakai wawancara, pakai observasi, baru kemudian eksplanasi, dijelaskan. Nah, maksudnya gini, dijelaskan data yang tadi ditulis itu dijelaskan. Oh, maksudnya ilqaul kalimah itu gimana sih? Kan orang lain nggak ngerti. Oh, gini loh. Pertama kali ilqaul kalimah itu mufradat itu dicari, lalu ditentukan, habis itu harus dihafalkan, lalu dibaca berulang-ulang, lalu dibuat kalimat, misalnya gitu ya. Nah, itu dijelaskan di sini supaya pondok pesantren lain itu yo ngerti, supaya pembaca jurnal itu ngerti, pembaca artikel itu ngerti. Jelaskan sampai detail. Nah, setelah itu bagaimana? Relasi antar data. Tadi kan ada data primer, ada sekunder. Nah, itu dijadikan satu. Kemudian dicari hubungannya. Oh, ternyata kalau mahasiswa itu didekati dengan pendekatan emosional, maka pembelajaran ma'aruf kalam menjadi berhasil. Hal ini dibuktikan oleh data primer dan data sekunder. Itu namanya. Data-data dokumen menunjukkan bahwa prestasi Ar-Royah dalam maharatul kalam meningkat karena adanya ilqaul kalimah misalnya. Jadi itu namanya dihubungkan antara temuan. Nah, tadi namanya temuan. Saya ketika melewati villa itu saya mendapatkan temuan, yaitu pohon durian. Tapi belum mateng. Akhirnya mencari yang mateng di mana? Ternyata di luar, bukan di dalam. Wah, jadi ini tidak jadi temuan, tidak jadi ghanimah jadinya. Atau luqatah ya, barang temuan tidak bisa. Tapi ketika kami jalan, ditulisi pohonnya itu dilarang mengambil. Akhirnya kami takut sama Pramuri jadi takut. Aduh, ini bisa-bisa gosbana kita ini nanti. Masya Allah, saya ingat dengan kenapa kok safinahnya itu dilobangi. Ternyata ada raja yang akan mengambil. Nah, jadi karena mengambil itu dilarang, nggak jadi saya. Nggak tahu kalau pulangnya nanti dibawakan. Saya tanya sama Khodimul Haramain, kan di rumah itu ada Khodimul Haramain. Siapa namanya tadi? Jejen. Itu kan Khodimul Haramain. Dan itu masih belum mateng, Prof, katanya. Kapan matengnya? Tahun depan katanya. Masya Allah. Jadi saya harus tahun depan ini, sampai tahun depan, nggak pulang-pulang nanti. Jadi contoh deskripsi bukti pertama itu menjawab dari tujuan penelitian yang pertama. Tadi tujuannya kan 3, betul ya? Mencari ini tadi, mencari bentuk, mencari faktor, dan mencari implikasi. Nah, di sini jawabnya begitu. Bentuknya gimana ya berarti tadi ya? Nah, ini ya. Ini kan mencari bentuk nih. Bentuknya dibuktikan. Nanti yang kedua, selesai juga mencari faktornya. Yang ketiga,
Sama juga, selesai. Pakai apa tadi? Implikasi atau dampak. Ya, jadi kalau ada kata-kata implikasi itu bukan orang yang sakit macem-macem ya. Kalau sakit macem-macem itu namanya oh ya, masya Allah. Dampak. Nah, udah selesailah tulisan ini sampai pada result. Nah, baru sekarang discussion. Discussion itu kalau di tesis atau disertasi ada yang dijadikan satu bab, ada yang dipisah babnya. Tergantung nanti proses pembimbingan sama pedomannya. Jadi satu real ada yang paparan data dan pembahasan jadi satu, ada yang paparan data sendiri satu bab, ada yang discussion sendiri. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan. Kalau di artikel itu ada yang jadikan satu, juga ada yang dipisah. Tapi kalau dipisah itu lebih mudah, lebih enak. Coba kita perhatikan. Kita meringkas dulu hasil penelitiannya. Tadi hasil penelitiannya ada berapa? 3. Berarti tinggal nulis. Pertama, kedua, sama ketiga. Nah, sudah, kelas. Ya, namanya summary itu ringkasan, seringkas mungkin. Tapi tetap usahakan 150 kata. Setelah itu bagaimana? Makna. Nah, makna itu begini maksudnya. Kalau rekonstruksi pembelajaran bahasa Arab di Ar-Royah itu memang seperti itu, berarti maknanya apa? Maknanya bahwa rekonstruksi Maharah Kalam itu menjadi penting dan perlu serta mendesak untuk dilakukan. Gitu loh. Karena selama ini Maharatul Kalam itu hanya begini-begini saja gitu loh. Jadi tidak menggembirakan. Nah, itu maksudnya. Ini contoh ya. Mengapa hasilnya seperti itu? Ya kan, refleksinya. Karena Maharah Kalam. Nah, kenapa? Karena dibuktikan dengan penelitian di Ar-Royah, ternyata Maharatul Kalam itu di sini bagus, maju. Nah, gitu ya. Coba kalau pondok-pondok lain bisa dibangun seperti Ar-Royah, maka ini akan menjadi model sehingga layak menjadi model. Kalau kita bicara model, biasanya teringat sama apa kita? Ada perempuan yang jalan sana, nanti ganti baju lagi, terus baju ini ganti lagi gitu. Orangnya kan cuma itu, ya. Tapi dia menampilkan baju yang bermacam-macam dan menarik. Kira-kira pertanyaan saya, yang menarik itu bajunya atau orangnya? Padahal itu kan sudah menutup aurat. Terus yang menarik apanya? Coba. Nah, makanya kemarin pada saya itu diajak foto. Saya tidak pernah diajak foto thalibah yang menggunakan ini hijab. Lalu saya mikir, kata Prof ini yang difoto apanya ya kalau begini ya? Ya sudahlah pokoknya qurratu ainin. Jadi matanya kira-kira ya. Jadi tidak apa-apa lah. Jadi model itu maksudnya adalah kita menampilkan sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi Maharatul Kalam di Ar-Royah itu menarik gitu. Sehingga dia akan jadi model. Model itu nanti mau dipakai baju apa, menarik. Seperti itu maksudnya. Nah, ya, itu maksudnya refleksi. Refleksi itu bukan ini loh ya. Kemudian ada orang yang apa gini kan itu namanya? Refleksi itu. Sedang apa Ustaz? Refleksi. Pijat refleksi ya. Oke. Kalau yang kedua apa? Interpretasi. Interpretasi.
Kalau tadi itu merefleksikan apa yang terjadi, sekarang interpretasi. Kalau kita dapat hasil seperti itu, kira-kira interpretasi itu maksudnya penafsiran. Penulis itu menafsirkan, kira-kira itu tafsirannya apa ya? Kalau rekonstruksi kemudian faktor, oh ini menafsirkan begini. Misalnya temuan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi Maharoh Kalam penting untuk dikembangkan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang lain. Nah, gini ya. Jadi penulis itu dengan hasil seperti tadi itu memberikan, wah ini berarti ini penting ini untuk ke tempat yang lain supaya Maharoh Kalam di tempat lain itu bisa seperti Aroyah gitu ya. Nah, terus apa lagi? Implikasinya apa? Nah, implikasi itu artinya kontribusi ya, baik teoritis maupun praktis. Apa sih manfaat yang bisa diambil? Nah, kalau sudah pemahaman dan pembelajaran Maharotul Kalamnya itu lancar, bagus gitu ya. Kemudian banyak orang yang studi banding ke sini, banyak yang nulis, kan pasti kontribusinya akan bertambah terus. Secara teoritik nanti orang-orang akan menggali, oh teorinya seperti ini, praktisnya seperti ini. Kalau teorinya gini nanti prakteknya begini. Nah, kalau implikasinya begitu. Implikasi teoritis dan implikasi praktis. Bagaimana kemudian komparasi, diskusi, hubungan, beda, hasil. Nah, sekarang kita bandingkan Maharoh Kalam di Aroyah ternyata berbeza. Ya, betul. Pakai za atau pakai dal? Berbeza. Berbeda dengan tempat lain. Nah, untuk bisa mengatakan gini kan harus penelitian. Nah, kenapa? Setelah dikomparasikan dengan mana tadi, pondok mana? Maktub. Maktub ya. Atiknya siapa? Nah, itu kan maf'ul. Fa'ilnya siapa? Ya, jadi gitu. Nah, aksi itu maksudnya rencana aksi, riset apa yang dirumuskan nanti. Nah, setelah Maharotul Kalam, maka penting untuk diteliti tema berikutnya yang berkaitan dengan Maharoh Kalam, seperti pengaruh bi'ah Arabiah. Nah, jadi lingkungan bahasa ini penting. Dirasakan nggak di Aroyah itu lingkungan bahasanya? Ya. Nah, tapi kan tadi belum diteliti. Ini khususon
bi'ah Arabiah dok, nggak neliti yang lain-lain. Nah, ini contohnya begitu. Selesai kan? Selesailah sudah, kholas. Karena kholas itu bahasa Arabnya selesai. Tuh, habis itu conclusion, kesimpulan, temuan yang terpenting yang berbeda yang mengagetkan tadi apa? Itu tadi maharotul kalam itu mudah. Coba, keren nggak? Seperti kesimpulannya Prof. Uril, belajar bahasa Arab itu mudah. Itu kalimat setelah menjadi profesor. Dulu belum jadi profesor kalimat itu tidak keluar. Tuh kan? Tuh, kalimat gini tuh itu penting, tapi hasil penelitian lo ya, bukan gila wakola. Ini kan berarti membantah Maharatul Kalam itu sulit. Itu loh maksudnya. Nah, baru nilai lebih atau sumbangan riset, konsep atau metode. Nah, kita sudah menghasilkan sebuah apa tadi? Model, menghasilkan sebuah model baru. Bahkan mungkin terbaru, katakan aja model terbaru Maharoh Kalam tahun 2022. Wis, nggak ada yang terbaru lagi kecuali Maharoh Kalam yang ada di Ar-Roya. Nah, karena keterbatasan penelitian, kita kan cuman Maharoh Kalam. Kan tadi sudah dibatasi ya, Maharoh Kalam karena hanya dibatasi Maharoh Kalam, maka perlu kiranya diteliti 3 maharoh yang lain. Nah, oke, selesai. Alhamdulillah, jam 11.33 selesai. Coba kan, keren apa enggak? Keren. Nah, kalau udah selesai, kami mau pulang. Anda selesai, untuk apa lagi coba? Nah kan, jadi ini nanti saya kirim ke WA mana ini kan? Saya kirim ya. Masya Allah ya. Taufik ya. Ke grup mana? Taufik aja, ketua penyelenggara. Enggak ada WA saya. Saya dulu. Oh, nanti ya. Gope ya. Good. Ini. Insyaallah. Ya, jadi menulis itu begitu. Menulis itu mudah. Ya, tesis itu mudah, disertasi itu mudah. Insya Allah. Sahalallahu lakum an-najah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Wasit. Mana Al-Wasit? Moderator. Atau mungkin ada yang tanya? Tidak apa-apa, silakan. Tanya dulu lah. Tanya dulu. Kemana tidak ada tanya? Betul. Ustaz siapa namanya? Iya Rizal, betul. Rizal. Oh iya. Dokter. Oh iya, masya Allah. Gimana? Oh gitu ya. Gimana Ustaz? Betul. Kajian itu kadang-kadang di penjelasan. Variabel kedua, ketiga dan keempat itu kan suka ada yang namanya aplikasi ataupun istifadah gitu ya, manfaat. Dan juga ada relevansi. Oh iya. Suka agak bingung dengan kata relevansi. Bingung ya, oke. Itu sebetulnya kalau kita membahas relevansi, kan kita sebagai penulis yang kompeten mengatakan ini relevan atau tidak itu siapa gitu? Apakah harus ada ahli lagi atau bagaimana gitu? Kalau begitu kan berarti harus mencantumkan referensi lagi. Sedangkan dia kan sudah di akhir penelitian
Jadi seolah-olah dia balik lagi ke bab 2 lagi, ke landasan teori itu. Jadi yang sebetulnya yang berhak mengatakan ini relevan atau tidak itu siapa ya? Apakah perlu menguji penulis atau bagaimana? Oh iya. Bisa dikasihkan contoh yang lengkap, mungkin judulnya apa coba? Contoh yang tadi Lagi diteliti ya. Sebentar ya. misalkan yang tentang ini biasanya kajian model juga. Yang antum tulis sekarang apa? Tentang apa? Ini pertanyaan umum saja. Oh ini ya. Ya, oke. Terus kadang-kadang saya banyak juga di mahasiswa KPI itu tentang dakwah Nabi Musa. Oh gitu ya. Nah, saya tulis ya, sebentar ya. Relevansinya di Indonesia. Ini contoh-contoh kemarin juga gitu. Relevansi apa? Misalkan itu manhaj dakwah Ibrahim atau Musa. Konsep dakwah. Relevansi konsep dakwah Nabi Musa. Yang ditanyakan siapa yang berhak memberikan justifikasi relevansi gitu ya? Ya. Cara mengukurnya biar Oh gitu ya. Indikator ya. Oke ya baik. Ada lagi saya tampung. Ada? Atau saya jawab dulu ya? Ya, saya jawab dulu, saya Prof. Udil ya. Ya. Jadi di dalam teori sama praktek itu memang selalu ada. Jadi kalau teori sama praktek, misalnya gini ya, ada teori versus praktek itu artinya hasil penelitian ya. Dalam kurung hasil atau temuan. Ini kan kadang kita ini repot nih. Teori ini hasilnya kok tidak sesuai ya sama prakteknya ya, atau hasilnya nggak sesuai sama teorinya ya. Jadinya ada teori, misalnya teori sama dengan misalnya ya hasil. Ada yang teori tidak sama. Atau teori bertentangan. Beda ya katanya. Tidak sama dengan bertentangan itu beda ya. Jadi kalau tidak sama itu artinya ada unsur yang bisa mirip tapi tidak selalu bertentangan. Tapi kalau bertentangan itu memang betul-betul halal sama haram misalnya, benar sama tidak, jauh sama dekat, itu namanya bertentangan. Tapi kalau tidak sama tidak selalu bertentangan. Nah, berarti bagaimana kalau terjadi ada teori yang kemudian dengan hasil yang kita dapatkan itu kok tidak sama? Kalau sama atau mirip mungkin nggak terlalu bermasalah ya. Seperti ini tadi. Kalau konsep dakwahnya Nabi Musa itu misalnya kan Nabi Musa katakanlah berhadapan dengan Fir'aun. Berarti ulama versus umaro. Ini ya contoh nih ya. Ini nggak ngerasani siapapun loh ya. Kan kata Allah ya, wa qulu qaulan layyina. Misalnya gitu ya. Berkata lemah lembutlah kepada Fir'aun. Kira-kira relevan nggak kalau kita sekarang berkata lemah lembut pada pejabat? Gitu Prof. Uril. Kira-kira gitu. Sarah. Jangan dilanjutkan. Sarah, karena ini Sarah tak boleh dilanjutkan kata Prof. Nah, jadi relevan tidak relevan itu bisa diukur dari teori, bisa diukur dari alat-alat yang digunakan untuk mengukur, dan bisa juga diukur dengan teks sama kontekstual. Jadi teks sama konteks itu bisa dihadapkan. Kira-kira bagaimana ya?
apakah konteksnya di zaman Nabi Musa dulu sama dengan konteksnya di zaman sekarang? Ya, tuh. Terus teks yang ada di waktu itu dengan teks yang sekarang kira-kira apakah bisa dihadirkan atau bisa ditemukan? Larangan dulu dengan larangan sekarang apakah sama? Perintah dulu dengan perintah sekarang apakah sama? Gitu ya. Dan itu kan bisa dilihat dari subjek dan objek. Jadi relevan itu ternyata indikatornya bisa banyak sekali. Kalau di R&D, Research and Development, maka ada namanya apa Pak Uril? Ahli ya. Khabir ya. Khabir. Jadi khabir itu nanti akan melihat kita punya produk buku mukorornya itu sama materi serta murid yang akan kita ajarkan materi itu. Apakah dengan mukoror yang kita buat tadi itu relevan, gitu kan? Itu namanya melihat objek. Kalau yang tadi, yang sebagai ustadznya itu dari subjek, pihak subjek. Nah, tentu ada subjektivitas. Kalau ketika objek ada objektivitas. Nah, mengukur antara subjektivitas dengan objektivitas itu diperlukan ahli. Nah, maka ketika nanti panjenengan punya pembimbing itu biasanya akan memberikan alat-alat ukur untuk menunjuk ini relevan atau tidak relevan. Tentu dibantu dengan teori-teori yang kita miliki atau teori-teori yang berkembang. Kita contohkan lagi, kira-kira kalau pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kalam kita ajarkan sejak usia dini di TK atau di Ibtidaiyah, relevan enggak gitu kan? Kayak gitulah kira-kira. Apa bisa? Loh, sekarang kita tanya, kenapa kok anak yang lahir di Jazirah Arabia itu begitu lahir sudah mahir bahasa Arab? Terus bayi yang lahir di Inggris itu yuk fasih loh Inggrisnya itu lahir. Di Perancis yuk gitu, bahasa Perancisnya luar biasa. Di Cina ya bisa bahasa Cina. Kenapa? Karena lughatul ummi. Teorinya kan gitu. Ketika diucapkan oleh ibunya, ya sesuai dengan ucapan ibunya ketika itu. Ibunya bangsa mana? Bahasa menunjukkan bangsa ya. Bahasa menunjukkan bangsa. Nah, karena teori itulah kemudian lahirlah kemudian indikator relevan tidak relevan tadi. Bagaimana kalau kita itu mengajarkan anak di usia dini bahasa Arab, kira-kira bagaimana? Jadi mengukur tingkat relevansi tadi bisa dengan teks atau dengan konteks, bisa dengan teori yang sebelumnya dan praktek-praktek yang sudah dilakukan, bisa dari sisi subjektivitas dan objektivitas, dan bisa dengan alat-alat ukur yang digunakan oleh khabir ya, para ahli yang memang dia sudah berpengalaman di bidang itu, experience, dan dia memang expertise di bidangnya, expert, bukan expired. Bukan expired ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan masukan ya, bukan pengeluaran ya. Masukan. Oke, siapa lagi silakan. Fadal Ustaz. Ustaz siapa namanya? Masya Allah. Fadal. Ini kan metodologinya menggunakan bahasa Indonesia. Apa ada? Karena kan ada istilah-istilah ilmiah. Oh iya. Apa ada Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia ya. bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab dan kita memiliki standarisasi metodologi Indonesia. Oh iya, baik. Jadi Prof. Uril juga membuat template 33 ini terus kemudian ditranslate ke Arab.
Prof Uli juga sudah punya. Jadi nanti bisa yang dari Indonesia saya, yang dari Arab Prof Uril. Sebagaimana tugas kami di magister juga gitu, yang dari saya bahasa Indonesia, yang dari Prof Uril bahasa Arab. Nanti Bapak Ibu dapatkan 2 template. Bisa dikombinasikan, boleh juga dikombinasikan dengan panduan penulisan di mana kita kuliah. Kalau misalnya kita kuliah di UIN juga punya pedoman penulisan. Nanti bisa disinkronkan, ya, sehingga nanti template itu bisa lebih lengkap lagi. Boleh. Misalnya di sini tadi tidak ada askilatul bahas, ya Bro Budi ya. Tidak ada rumusan masalah. Boleh rumusan masalah ditambahkan di template itu. Sehingga template itu bisa 34, bisa 35. Yang penting antum bisa lulus dengan selamat. Ya. Karena ada yang lulus tapi tidak selamat gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya 33 itu fleksibel. Makanya saya katakan tadi 33 paragraf itu kalau dijadikan 33 halaman maka menjadi proposal. Ya walaupun tidak saklek harus 33. Itu mempermudah saja. Tapi kalau 33 itu kali 3 halaman berarti kan 99. Itu sudah bisa jadi hasil tesis atau disertasi. Begitu. Jadi khalas sudah. Nah, itu caranya kita. Kalau misalnya jurnal ini perlu di bahasa Inggris kan, ya langsung saja ditranslate. Nanti masuk ke jurnal sudah bisa jadi bahasa Inggris, ya. Karena jurnal-jurnal memang banyak yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Insya Allah. Jadi kalaupun 33, ini contohnya ya. Misalnya kita lihat ini di sini ada, nih. Nah saya tadi membuka, Pak Uril, ini ada Arabic Sciences and Philosophy. Ada Arabica dari Nederland, Journal of Arabic Literature, Brill juga. Ada Proceeding International Conference on Arabic Computational Linguistics, Advanced in Arabic Computational di Amerika. International Arabic Journal of Antimicrobial Agent, Spanyol. Ada International Journal Arabic English Studies, Lebanon. Ada Romario Arabic Romano, Arabic Romania. Ada lagi studi Greco Arabica, Itali. Kita coba ya. Di sini itu Art and Humanities, Language and Linguistics. Berarti Bapak Ibu yang studi tentang linguistik bisa masuk sini. Yang Literature and Theory bisa masuk sini. Termasuk Linguistic and Language, itu Social Sciences. Jadi ini menunjukkan bidang kita di mana gitu kan. Jadi ini kalau yang ini kan PBA ya. Jadi pembelajaran bahasa Arab. Nanti kalau misalnya studi linguistik sendiri bisa masuk sini. Nah, kita lihat indeksnya. Nah, di sini coverage-nya 2018, berarti sejak 2018. Berapa dia indeksnya? Q3 0,1. Nah, ini namanya indeks 0,1. SJR itu artinya Shimago Journal Ranking. Jadi ini pihak yang meranking 0,1. Kalau kita mau buka kayak apa sih jurnal itu di homepage, kita akan lihat penelitian tentang bahasa Arab itu sebanyak apa misalnya gitu ya. Nah ini karena memang tempatnya di Italia memang agak lama ya, jauh. Italia itu lewat mana ya? Lewat Cibadak atau Cisalak? Cihadak. Cimangkok. Saya paling senang Cimangkok. Nah ini Bapak Ibu ya, SGA ternyata sampai 2021 Bro. Nah, studi tentang bahasa Arab bisa kita lihat di sini. Ternyata dia memang meneliti tentang itu. Nah, ya. Itu dia.
Nah ini judulnya nih. Tapi bisa nggak ya? Ini soalnya bahasanya gini, bahasa metafisik. Nah tentang ini, bahasanya asingnya memang Latin, conjunction, tapi ada juga Greek. Greek itu bahasa Yunani. Nah, jadi contoh-contohnya seperti ini. Ternyata ini juga menampung studi-studi tentang bahasa Arabika, Arabik. Nah, itu contoh-contoh bahwa ternyata penelitian tentang bahasa Arab juga di dunia internasional juga diakui. Cuman masalahnya memang tidak sebanyak yang bahasa Inggris. Sekarang Arabika kita cek. Arabika itu mulai dari tahun 1954 sampai 2020. Kita lihat artikelnya seperti apa, dan ini bisa dikutip, ya, bisa dikutip. Contoh nih, volume terakhir Journal of Arabic and Islamic Studies. Nah, ini cocok untuk Prof. Putri sama saya nih, nulis bareng nanti ya. Nah, ini nanti kita lihat latest article. Jadi artikel terakhir tentang apa nih? Authorship of Risalah Al-Gami'ah Re-Examine. Al-Gami'ah. Apa itu Al-Gami'ah? Al-Jami'ah, ya. Ini Ikhwanus Sofa, Rutbah versus Gaya. Reconsideration of the impact of the Rasail Ikhwanus Sofa on Maslama bin Qasim Al-Qurtubi. Tuh Pak, Arab juga ini. Scientific method in late antique paganism, the rational empirism of al-filaha an-nabatiyah, nabatin agriculture. Nah, kita lihat yang ini ya, Risalah Al-Jami'ah. Nah, ini abstraknya. Jadi ternyata penelitian-penelitian Arabika itu juga menampung penelitian-penelitian kita. Nah, nanti bisa seperti ini kita tracing, kita lacak ya, sampai seberapa sih. Nah, dan ini bisa dikutip. Insya Allah nanti akan memperkaya wawasan kita semua. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, terima kasih atas perhatian. Dan mudah-mudahan baik yang menulis jurnal untuk dosen maupun menulis tesis untuk yang akan jadi master dan yang menulis disertasi untuk akan menjadi doktor, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahalallahu lakum najah. Insyaallah syukron ala kulli ihsanikum wa ihtimamikum wa ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-adhan fi ay sa'ah? Ba'da qalil. Ba'da rubu sa'ah. Insyaallah sanantahi في 12 تماما يعني بعد 5 دقائق ونذهب للصلاة. قبل أن نختم هذه الجلسة وصاحب الجلسة ذهب من؟ دكتور رزال في أوبيا في تعليم اللغة العربية أيضا. ماذا؟ تعليم الأدب. pendidikan karakter ya. Ada mumtaz yani haqiqatan. Baik, wa taktub ar-risalah bil Indonesia wa bil Arabiyah. Bil Indonesia, jayyid. Insyaallah. Al-an fi i'dad ar-risalah. Al-an fi semester kam? Ashir. Akhir semester 14. Ya. Idan. Syukran. Idan fil haqiqah nahnu qad
Jarrabna walaysa dhuqna. Qad jarrabna hadha namudaj 33 wa insyaallah nahnu sanu'tikum hadha namudaj khasatan liman lam yastalim qabla hadha wa tafaddalu bi ta'biati hadzal jadwal lianna an-namudaj ibara 'anil jadwal fa uktub awalan fil jadwal fil jadwal fil akhir idza tammat ta'biatul jadwal unqul ila al kharij. Jadi pertama kali ditulis saja di dalam kotak-kotak itu gitu. Biar ketahuan ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum. Baru setelah selesai semuanya dikeluarkan dari kotak-kotak itu. Teknisnya begitu. Saya pernah menulis sama Ustaz Zulfi tidak lebih dari kam yauman. Jadi 33 ini kalau memang pas tadi moodnya ya. Kecuali kalau unmood. itu pas ya, 2 hari selesai. Ada beberapa artikel yang kita selesaikan dalam waktu 2 hari, 3 hari. Dan itu sangat gampang bisa kita lakukan gitu kan. Ketika datanya sudah ada dan seterusnya. Tadi malam kita diskusi sampai jam berapa ya tadi malam itu? Asyir. Lebih, Asyirawan. Dalam diskusi itu sudah menghasilkan 2 disertasi sebenarnya. Miliknya Ustadz siapa itu? Yang kuliah sama kita? Arif sama Ustadz Mulyadi. Sama satu judul tesis miliknya Ustadz Sayyid. Itu kan. Kalau diskusi tadi malam itu diseriusi, selesai. Jadi kami sudah temanya sudah oke, fokus penelitian sudah oke. Kan itu saja yang bingung begitu. Kalau itu sudah oke, tema sama fokus penelitiannya tadi itu apa tadi Ustaz? Objek formal sama objek material, kemudian 3 minimal as'ilatul bahas atau ahdaful bahas, sudah selesai itu sebenarnya. Kalau mencari teori, mencari yang lain-lain itu ya gampang. Ya, semuanya sudah kita ajarkan pagi tadi itu bagaimana caranya mencari teori, mencari referensi, mencari macam-macam dengan Mendeley ya. Saya kira Ustaz Rizal juga sudah paham itu kan terkait dengan masalah itu. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di sini mahasiswa kita S2 tadi waktu kita awal pagi datang yang tahu Mendeley sudah kira-kira 80% lah. Dari Tholibat sudah lebih dari 10 ya yang sudah mengenal. Dari laki-laki sudah dari 11 orang atau 10 tadi sudah 8 sudah tahu. Jadi sudah hampir 80% ya sudah tahu. Begitu kemudian kita ajarkan di sini, kita kembangkan lagi, semuanya sudah mengenal semua dalam waktu dekat. Bagaimana caranya mencari? Ya ada 2 Mendeley tadi kan, Mendeley merah sama Mendeley hitam. Mendeley merah itu ya yang kita pasang di milik kita ini. Mendeley hitam ini yang untuk mencari, lacak ya seluruh karya-karya. Tulis saja di Mendeley hitam itu namanya siapa yang antum pengen lihat. Misalnya kalau di UPI ada Prof. Yayan Nurbayan, tulis saja namanya Yayan Nurbayan. Beliau salah satu di antara orang ahli bahasa Arab, ya teman saya di UPI, Profesor Yayan Nurbayan. Tulis namanya, masukkan di Mendeley itu, keluar semua tuh tulisan-tulisannya tentang apa saja. Ya, jadi kalau mau mesitasi, mengambil referensi dari orang lain sangat mudah sekarang. Dulu waktu saya S1, kebetulan saya S1 di Libya, ya Jakarta. Itu kalau nulis mesti di meja itu buku banyak itu kan. Sampai bingung gitu kan, yang dibaca yang mana itu kan. Tadi saya baca ini gitu kan. Mau saya cari lagi, tadi di mana ya gitu kan. Udah ketutup lagi dan seterusnya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami begitu ya. Gitu kan. Buku di meja sangat banyak sekali. Sekarang nggak perlu lagi buku itu. Maaf, bukan nggak perlu. Artinya dalam metode penulisan artikel atau publikasi ilmiah modern gak diperlukan
kita punya buku fisik itu. Bahkan tadi kata Ustaz Zulfi, kalau antum bisa memasukkan buku-buku yang kita punya itu ke Mendeley, itu adalah jariah, ya, jariah dari kita, sehingga orang lain akan dengan mudah bisa melacak itu. Jadi seperti itu sesungguhnya. Nah sekarang sudah ada semua. Makanya tadi saya lihat kan, misalnya tulisan saya ada yang belum masuk. Nah ini perlu saya masukkan secara manual atau tidak manual, nanti bisa. Jadi Mendeley itu adalah alat saja, alat. Tapi sekarang publikasi ilmiah nggak bisa kalau nggak pakai itu, pasti pakai itu. Itu. Jadi insya Allah ketika antum nanti coba ya di rumah, kalau teman-teman yang kuliah sama kita S2 sudah selama 2 hari ini kita bagaimana paragraf 1 kita tulis apa, 2 apa, 3 apa, 4 sampai selesai. Dan itu masing-masing temanya tadi. Makanya tadi saya bilang masing-masing ini punya kewajiban membuat 3 artikel. Nggak tahu deh selesainya kapan itu kan. Kita akan pastikan mereka bisa menulis 3 artikel. Ya. Ini tantangan. Dan ini yang pertama sebenarnya. Kami selama ini ketika mengajar di Malang, kita buat begini juga, tetapi tidak seintensif ini. Jadi pelatihannya ya selama ini kan 2 tahun ini online ya. Ya begitu aja. Tapi sekarang ini kita datang kepada antum untuk melakukan pembinaan secara intensif dan insya Allah hasilnya luar biasa. Saya merasa, saya dengan Dr. Zulfi merasa sangat gembira ya, hasilnya ini luar biasa. Kami sekali lagi tolong dilanjutkan. Itu. Mungkin itu. Adapun contoh-contoh mungkin bisa minta sama teman-teman yang ada di kan yang bahasa Arab juga sudah saya kasihkan sama mereka. Jadi bisa aja diminta aja itu template-nya itu. Termasuk yang terakhir nanti yang saya kirim. Sebentar lagi nanti saya kirim ke Ustadz Arif karena acara ini kan yang mengelola adalah Ustadz Arif, ketua LP2M-nya ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan nanti yang hadir akan dikasih syahadah yang dikeluarkan oleh LP2M Universitas atau Tiba Ar-Roya, insyaallah ya. Syahadah bil lughatil arabiyyah ya. Enggak apa-apa, syahadah itu penting. Kan sekarang enggak bondo ya. Apa itu enggak bondo itu? Enggak pakai modal gitu kan. Ya sudah, dikirim aja file gitu kan. Enak kan sekarang? Jadi kalau dulu harus nyetak, tinta macam-macam, sekarang syahadah itu ya udah file aja gitu. Wong kadang-kadang yang kita punya syahadah yang kertas itu pun nggak berlaku sekarang. Harus kita PDF kan dulu baru bisa berlaku kan? Iya. Iya kan? Jadi sekarang itu apa istilahnya? Paperless. Jadi leles. Kemarin tuh ada kata-kata leles itu apa itu kan? Maknanya itu kan bahasa Sunda itu apa itu maknanya? Leles. Hah? Dhaif. Enggak. Ustaz Rizal yang paham kan? Kirtas dhaif. Kirtas dhaif. Paperless. Jadi gitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi kami tidak menggurui, cuman kami ingin tabadul ya, tabadul khibrah sebenarnya. Tujuan kami ke sini dengan teman-teman mahasiswa, tapi terakhir biar semuanya nanti bisa silaturahim ya, inilah yang kami bisa lakukan. Jadi sesungguhnya pelatihan ini juga masih sangat-sangat awal ya. Ketika kita sampaikan tadi beberapa hal itu sangat pertama awal bagi yang pertama kali mendengar. Tetapi insya Allah ketika antum nanti di rumah kemudian lihat-lihat, oh iya tadi dijelaskan sama Pak Zulfi seperti ini 1, 2, 3, 4. Bahkan kata-katanya sudah dituliskan tadi itu kan. Tinggal itu dirubah saja sesuai dengan keilmuan antum masing-masing. Yang misalnya ngajar apa? Ustaz Rizal ngajar apa di sini? Apalagi penelitian itu kan. Itu bagus. Makanya nanti perlu dikuatkan gitu kan teman-teman. Yang ngajar misal fikih bisa ditulis tentang masalah fikih. Yang ngajar tafsir bisa ditulis tentang tafsir dengan template yang 33 ini. Saya kemarin nulis, kita terakhir nulis apa? Fikih itu apa? Iya, fikih pemerataan. Fikih kesehatan. Fikih kesehatan. Iya, fikih kesehatan. Saya nulis 2 orang dengan 33 paragraf.
sebelumnya nulis tentang fikih pemerataan. Pemerataan. Antum pernah dengar ada fikih pemerataan itu kan? Ya, itu kita buat gitu kan. Diinspirasi dengan ayat kaila takuna dulatan bainal aghniya. Itu kan konsep pemerataan dalam Islam. Nah, itu kita buat satu artikel menjadi sebuah konsep tentang konsep awal tentunya ya, karena namanya aja fikih pemerataan yang belum ada di dunia ya. Biar rata. Karena itu ini konsep awal gitu kan, maka kita buat fikih pemerataan. Kayak dalilnya tadi itu inspirasinya kailataku nadulatan bainal aghniya. Nah, apa yang diratakan nggak tahu nanti apa. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah.